ada loh sifat. Nih. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mela Sandra MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Prestasi Manajemen dan UKM. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Siti Fatimah, perwakilan dari kelompok 6 akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sayyidah Safitri, yang kedua ada Sayyidah Fadli Ahmad, yang ketiga ada Laila Ambarwati, yang keempat ada Juheri, yang kelima ada Abdul Ghafur, yang keenam ada TB Abdul Rasid. Kali ini kita akan presentasikan hasil observasi terhadap organisasi DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang mana hasil observasi ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Koperasi Manajemen dan UKM. Sebelum presentasi ini mulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan, yang kelima pembahasan, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh saran, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Abdul Ghafur, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada sang moderator yang telah membagikan waktunya untuk saya pribadi untuk memaparkan materi pada hari ini. Yang pertama itu ada latar belakang, di mana latar belakang ada DPM dan Dewan DPM atau disebut dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah suatu organisasi yang menempati struktur tertinggi dan sistem kelembagaan tingkat fakultas. Badan legislatif mahasiswa ini beranggotakan wakil-wakil mahasiswa yang dipilih melalui mekanisme tertentu. Tugas dari DPM yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa untuk menjadi suatu kebijakan dan sebagai wadah bagi pengembangan kualitas lunak atau soft skill. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Saya serahkan kembali kepada sang moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Abdul Ghafur, dan selanjutnya itu Pak Juheri, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, kapan organisasi DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa dibuat? Yang kedua, apa saja struktur organisasi yang ada di berapakah jumlah anggota organisasi DPM ini? Keempat, apa saja bidang yang ada di organisasi DPM? Kelima, apakah DPM mengadakan rapat anggota? Yang terakhir, yaitu ada apa saja kegiatan yang terdapat di dalam DPM? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Juheri. Selanjutnya yaitu Kak Laila Ambarwati, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama untuk mengetahui kapan organisasi DPM dibentuk atau berdirikan. Yang kedua untuk mengetahui struktur organisasi yang ada di DPM. Yang ketiga untuk mengetahui jumlah anggota yang ada di organisasi DPM. Yang keempat untuk mengetahui bidang-bidang dan tugasnya selama di dalam organisasi DPM. Yang kelima untuk mengetahui bagaimana jalannya rapat anggota. Yang keenam untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di DPM. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Laila Ambarwati. Selanjutnya yaitu Kak Sayyidah Fadli Ahmad, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparannya. Di sini ada pembahasan yang pertama, yakni terbentuknya dan berdirinya DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa.
Di sini pada tanggal 12 Desember tahun 2020, DPM dibentuk di Universitas Primagraha. Sebelum DPM dibentuk, terdapat lembaga yang lebih tinggi, yakni Ketua Senat. Kemudian DPM ini baru memiliki dua pengurusan, yakni kepengurusan pertama sebagai perintis dan pendiri, dan yang kedua sebagai penerus. Next. Selanjutnya pembahasan yang kedua, di sini ada struktur DPM. DPM ini kurang lebih sama halnya seperti parlemen, beda dengan eksekutif. Karena eksekutif bisa disebut dengan kabinet. Di sini struktur yang dimiliki yang pertama ada ketua, yang kedua ada pimpinan, yang ketiga ada wakil pimpinan, yang keempat dua wakil pimpinan struktural, yang kelima ada komisi B yang membidangi tentang budgeting. Terakhir ada komisi C yang membidangi tentang controlling. Mungkin hanya itu yang saya katakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Saida Ulfa. Selanjutnya itu kepada Kak Saina Sapitri, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu anggota DPM. Keanggotaan DPM ada 12 orang. Masing-masing fakultas memiliki perwakilan, yakni 3 orang. Akan tetapi, terdapat satu fakultas yang tidak memiliki perwakilan, yaitu Fakultas Hukum. Untuk anggota dan pengurusan DPM ini bukan hak dan kewenangan ketua, tapi berdasarkan keterwakilan setiap fakultas. Karena DPM ini tingkatnya adalah fakultas. Secara konstitusi, sebenarnya harusnya perwakilan setiap fakultas ini adalah 5 orang. Berarti 5 dikali 4 di Universitas Primagraha harusnya jumlah anggotanya itu 20. Tapi karena ada keterbatasan SDM, akhirnya tidak linear dengan konstitusi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Saina Sapitri. Selanjutnya itu Kak Umu Mairo, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan bidang-bidang yang terdapat di DPM. Yang pertama ada Komisi A, memiliki tugas yang lebih dominan terhadap fungsi-fungsi dari DPM. Komisi yang nantinya lebih banyak berinteraksi langsung dengan anggota BEM dalam pengawasan kinerja, auditing, laporan hasil kerja, dan hasil kerja BEM selama 1 periode. Komisi B. Komisi ini bertugas mengatur seluruh anggaran dan keuangan DPM. Komisi ini adalah bendaharanya DPM, juga merancang budgeting selama 1 periode. Komisi C bertugas untuk memegang dokumen serta publikasi kegiatan DPM maupun mahasiswa di kampus, menyiapkan media untuk menampung aspirasi mahasiswa yang nantinya akan ditindaklanjuti melalui rapat rutinan DPM. Selanjutnya, rapat anggota DPM. Di dalam DPM terdapat 4 kegiatan rapat anggota, yaitu rapat harian, rapat anggota, rapat komisi, dan rapat pimpinan. Nah, biasanya juga rapat pimpinan hanya dihadiri oleh ketua pemimpin, wakil pemimpin, dan perwakilan masing-masing ketua bidang. Kemudian ada yang namanya rahar atau rapat harian. Biasanya terlaksana seminggu sekali atau 2 kali berdasarkan struktur keanggotaan di setiap bidangnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Umu Mairo. Selanjutnya pada Kak TB Abdul Rasid, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan di dalam organisasi DPM. Ada beberapa agenda yang sudah terlaksana, diantaranya seperti rapat kerja, rapat pimpinan, dan juga rapat harian. Mungkin DPM juga sudah melaksanakan studi banding perguruan tinggi dengan kampus-kampus lain yang ada di Provinsi Banten.
DPM UPG juga sudah tergabung dalam forum silaturahmi lembaga legislatif mahasiswa Banten. Lanjut, sekarang ini sedang menjadi problematik di UPG, khusus RUU lain yang memang hari ini sedang antrian pengesahan. Dan dalam pengajiannya, saat ini sudah melewati pembahasan yang kini akan selesai. Mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak TB Abdul Rasid. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara kelompok 6 ini, yang pertama, DPM adalah organisasi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa untuk menjadi suatu kebijakan dan sebagai wadah bagi pergerakan mahasiswa. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, anggota-anggota DPM terdiri dari perwakilan setiap fakultasnya yang ada di Universitas Primagraham. Nah, yang ketiga, DPM juga sedang merancang dan tinggal pengesahan terkait undang-undangan yang memang sekarang ini jadi problematik di UPG, yaitu tentang Undang-Undang Dasar KBM. Nah, di sini sarannya yang pertama, dengan adanya DPM mahasiswa tidak perlu untuk menyalurkan atau menyampaikan aspirasinya. Dan yang kedua, DPM sebagai penyalur aspirasi mahasiswa harus menjadi pendengar yang baik di saat ada mahasiswa yang sedang mengutarakan aspirasinya. Mungkin hanya itu yang bisa dipresentasikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Sudah, Bu Baik.